remaja dalam tawuran antar kelompok maupun geng yang sering terjadi karena keegoan masing-masing remaja. Hal itu membuat kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Perilaku remaja dalam penyalahgunaan narkoba yang tanpa mereka sadari akibat dari perbuatan mereka itu. Mereka hanya memikirkan kesenangan dan keegoan masing-masing. Kita harus berjuang! Maya! Tanah airku tidak kulupakan. Kan terkenang selama hidupku. Hoi, ayam. Apa, Bu? Kamu kenapa? Gak apa-apa, Bu. Cuma kepikiran aja sama perjuangan para pahlawan tempo dulu untuk membela bangsa Indonesia. Sedangkan di zaman sekarang jarang pemuda seperti itu. Bahkan hanya bisa merusak dan meremehkan saja. Iya, memang kehidupan zaman sekarang dengan dulu jauh berbeda. Lihatlah generasi muda yang sekarang. Baik, jadi pandangan saya, pendapat saya untuk kenakalan remaja atau remaja pada masa kini. Orang remaja tanpa ada tujuan, dia cangkruk sampai malam, sampai larut, kemudian dia ugal-ugalan di jalan, dia balap-balapan liar, kemudian sampai terpengaruh dengan minum-minuman keras. Itu karena pengaruh lingkungan luar yang lebih besar daripada apa yang dia miliki saat itu. Bagaimana untuk menangani remaja yang jelek tadi, Pak? Yang mau tidak mau ada dua peran di sini. Satu, peran orang tua harus tampil di sini, mengarahkan, mengawasi, melindungi anaknya. Kemudian peran yang kedua, dia berpendidikan di mana? Di lingkungan pondokkah atau di lingkungan sekolahkah? Maka guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai juga harus selalu membimbing remaja-remaja yang kategori pertama. Itu menurut saya, pandangan saya remaja ada dua hal itu. Terima kasih. Masalah kenakalan remaja terutama yang terjadi di siswa. Banyak akhir-akhir ini untuk maraknya kenakalan yang ada di sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah itu terjadi karena siswa-siswi, terutama sarana atau prasarana yang diberikan baik difasilitasi oleh sekolah ataupun yang dari orang tua itu seringkali disalahgunakan. Contoh yang paling melonjak sekarang adalah HP. HP sebetulnya hal yang paling efisien untuk sarana belajar sekarang, untuk alat komunikasi dan bidang lain. Cuma kadang-kadang sering disalahgunakan. Contoh yang lain, sepeda motor itu pun bisa untuk menunjang atau alat
kenakalan remaja sekarang ini, yaitu sepeda motor seharusnya dipakai untuk transportasi sekolah, dia berangkat sampai sekolah akhirnya disalahgunakan. Ada pulang, dia tidak pulang, pulangnya malah agak sore. Kemudian waktu dia mau masuk sekolah seharusnya itu 10 menit sebelum bel berbunyi itu harus ada di lokasi sekolah, anak tersebut masih ada di parkiran dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi saya berpesan, pergunakanlah fasilitas sekolah dan fasilitas orang tua itu ke hal yang positif. Demikian, terima kasih. Menurut saya, sekarang ini adalah tugas kita sebagai guru, sebagai orang tua, dan sebagai masyarakat, itu adalah mengarahkan mereka supaya mereka itu tidak mengasumsikan apa yang mereka dapat dari luar itu diasumsikan dengan pengertian mereka sendiri dan dengan cara mereka sendiri, sehingga dapat membuat hal-hal yang negatif dan merugikan masa depan mereka sendiri.